Pembayaran royalti saya ditangguhkan oleh Shutterstock. Saya nggak bisa dapat pembayaran bulan kemarin. Dan hari ini saya akan share apa problemnya dan solusinya seperti apa. Jadi kalau teman-teman menghadapi satu problem yang kurang lebih sama seperti saya, teman-teman tahu caranya. So, stay tune guys. Selamat siang dari kota Jogja teman-teman semua, nama saya Bima Aditya, matur nuwun sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sudah sempatkan klik video ini dari jutaan video yang ada di YouTube. Itu artinya teman-teman sedang mau belajar tentang bagaimana cara berjualan foto di internet, khususnya Shutterstock. Dengan sebegitu banyaknya influencer, teman-teman memilih ngeklik video saya ucapin matur nuwun. AdSense yang teman-teman berikan kepada saya itu membuat saya bertambah semangat untuk bisa share ilmu-ilmu yang bermanfaat seputar bagaimana kita berkarya, berjualan foto, footage, itu spesialisasi di saya, walaupun teman-teman juga bisa berjualan illustration, musik bahkan di Shutterstock. Jadi sekedar insight, ini adalah 2 download yang baru saja terjual ya. Jadi yang pertama ini adalah satu roda kayak gredekan gitu di rumah sakit. Silahkan seperti ini bentuknya dan teman-teman bisa contek, angle-nya boleh contek, description-nya boleh contek. Saran saya kalau nyontek tidak 100% copy and paste, tapi di-adjust sesuai dengan karakter foto teman-teman. Kalau teman-teman ngecontek, teman-teman tidak akan pernah mampu mencuri rezeki saya. Begitu juga dengan saya tidak akan pernah mampu mencuri rezeki teman-teman. Saya tidak pernah takut ada satu kompetitor apapun di dalam dunia Shutterstock ini, cuman kenapa saya sarankan teman-teman untuk modif? Kalau teman-teman copy paste, satu lightingnya berbeda, konsep fotonya berbeda, sehingga teman-teman tidak bisa menjualkan foto teman-teman dengan description saya. Silahkan contek, copy, paste, kemudian di-adjust. Itu akan memudahkan teman-teman untuk bisa mendulang rezeki di jalurnya teman-teman sendiri. Yang kedua, ini adalah tekstur lantai batu di Keraton, yang kemarin saya juga sempat motret real time di Keraton. Itu pada waktu saya nyoba kamera VU Pocket 3 saya, ngomong-ngomong kamera ini dijual, jadi kalau misalnya teman-teman kepengen memakai, saya jual di bawah harga, karena satu ini adalah kamera endorsement, yang kedua saya sudah cukup dengan ngevlog pakai iPhone X saya, jadi terlalu banyak peralatan buat saya, terlalu berat ketika saya harus traveling. Ini lakunya yang tadi 16 sen, yang ini 10 sen, cuman teman-teman juga boleh contok material-material seperti ini. Silakan bikin ada yang tegel keramik rumah, kemudian bambu, kayu, daun apapun. Di mana material-material seperti ini itu dimanfaatkan oleh para 3D artist rendering ketika untuk jadi kalau teman-teman mungkin awam ya. Saya adalah mantan mahasiswa arsitektur. Jadi ketika kita mau bikin desain, itu kalau misalnya saya pengen desain, ada rendering itu proses dari desain kemudian dibentuk sebagai sebuah permodelan 3D yang lebih bagus. Itu kalau kita mau realistik, itu kita harus punya material-material seperti yang saya foto ini. Nah, kegunaannya salah satunya adalah untuk para 3D artist seperti itu untuk membuat rendering bangunan. Kita kembali ke topik awal. Jadi bulan Maret lalu itu saya harusnya sudah dapat uang. Jadi uang saya pada waktu itu udah tembus $26 berapa, tapi nggak dibayar. Jadi bayaran Shutterstock itu kan udah jelas kan. Tanggal 1, tanggal 2 itu biasanya akun kita tuh di-nolin lagi. Kemudian tanggal 3 sampai tanggal 7 kurang lebih itu sudah masuk, biasanya kalau di jam-jam saya ya, ini jam 3 dini hari itu udah masuk ke emailnya, notifikasinya, kemudian nanti jam 3:30 itu udah masuk ke PayPal saya. Jadi sebenarnya sangat praktis. Nah ini sampai tanggal 7 kok saya nggak dibayar, saya pikir ini salah saya ada di mana gitu. Ternyata saya ngirim. Nah ini yang perlu saya share. Problemnya itu ternyata bukan di masalah minimum payout-nya saya. Karena pada waktu tanggal tertentu itu saya sudah di atas $25. Jadi sudah aman, saya sudah eligible to pay. Terus kemudian saya menemukan ada satu kesalahan saya, dan ini bisa terjadi kepada teman-teman semua di rumah, kepada siapapun yang ada, yaitu lupa submit atau resubmit ulang tax form. Nah, maka ketika saya kirim ya, ini saya sambil baca contekan, bahwa tax form ini saya sampai dikasih huruf
bold, jadi ditebelin. Have an approved tax form. Nah, kalau misalnya teman-teman ada di dunia konten kayak saya, di dunia digital creation kayak saya, itu tuh ketika bulan Desember, itu harusnya kita tuh sudah resubmit tax form. Nah, kemarin tuh saya ngerasa, saya sudah resubmit tax form itu, saya lupa, ini tax form apa? Ternyata adalah tax form Google AdSense. Jadi Google AdSense-nya sudah rutin, saya dibayar terus. Cuman ini saya kok nggak dibayar sampai bulan Maret kemarin nggak dibayar. Ternyata saya belum resubmit tax form W8 apa tuh BEN itu sebenarnya gampang. Itu tinggal di-download lagi, kemudian diisi konten yang sama. Jadi nomor NPWP-nya berapa, kemudian namanya siapa, tanda tangan digital itu kayak nulis nama lengkap kita siapa, udah resubmit aja. Jadi nggak ada yang dirubah gitu. Kita orang Indonesia, individual atau bisnis, itu semua saya isi individual, dari skala kecil ya. Itu saya resubmit, sudah selesai. Dan, jadi sekali lagi, problem saya itu adalah masalah tax form-nya belum di-resubmit. Jadi teman-teman juga perhatikan, kalau teman-teman sudah eligible to pay, kalau di Shutterstock itu kan minimum $25. Sudah $25, teman-teman harus submit tax form. Kalau teman-teman baru pertama kali mau dapat pembayaran pertama. Tapi kalau yang sudah rutin, kok belum submit tax form, ini hati-hati, teman-teman pembayarannya akan ditangguhkan. Sekarang kita bicara solusinya. Jadi ketika teman-teman mengalami satu kendala apapun, teman-teman mau masalah sign up sebagai kontributor, teman-teman mau masalah tax form, teman-teman mau masalah earning nggak dibayar-bayar, teman-teman masalah apapun, ini Shutterstock itu menyediakan satu support. Nah, syaratnya adalah teman-teman harus masuk ke dashboard. Dashboard itu teman-teman harus klik submit.shutterstock.com, masukin email sama username, teman-teman akan masuk ke halaman dashboard. Dashboard itu adalah sebuah halaman pribadi kita, di mana kalau teman-teman sudah kayak saya, ini semua ketahuan. Jadi data pemetaan bayarnya dari mana, earningnya berapa, terus data lisensinya dapat berapa, kemudian perkiraan kayak Shutterstock itu butuhnya ke depan, demand-nya untuk apa, itu semua data statistiknya semua kebuka. Jadi teman-teman harus masuk ke dashboard masing-masing, klik submit.shutterstock.com, silahkan masukin email sama passwordnya, kemudian nanti teman-teman masuk scroll paling bawah, itu ada namanya help. Nah, di bagian help itu ada kontak us sama support center. Kalau support center itu teman-teman nggak usah tanya langsung, teman-teman sudah kayak misalnya saya kepengen tanya tentang earning, itu tinggal klik earning, itu informasinya ketahuan semua. Cuman ini saya sesuatu hal yang saya nggak tahu gitu ya, saya nggak sadar. Maka saya masuk ke bagian kontak us. Nah, di bagian sini ini ada namanya account changes, terus login issue, search result and indexing, earning payout and taxes, sama account warning. Sebenarnya banyak sekali. Nah, saya pada waktu itu masuk ke earning payout and taxes. Kemudian ini ada beberapa form yang harus teman-teman isi. Nah, yang pertama begitu kita klik, ini ada type of issue. Itu jadi isu itu kayak problemnya sebenarnya masalahnya apa. Ini ada, kalau di saya ya, karena masalah keuangan ya, ini adalah mispayment. Mispayment itu jadi kesalahan pembayaran. Jadi harusnya misalnya teman-teman dapat $100 kok cuma dibayar $50. Nah, teman-teman tanya mispayment. Kemudian payment process ini kayak, ini yang kemarin saya klik, ini payment process. Saya nggak tahu ini sebenarnya masalahnya itu apa. Kemudian ada masalah taxes dan masalah other. Nah, ini teman-teman isi, kemudian ada kayak tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, terus kemudian teman-teman klik. Nah, dijawab bagus banget sama Shutterstock. Jadi dia menyebut nama kita bahwa Dear Bima, thanks for reaching out to Shutterstock Contributor Care and being part of our contributor family. Jadi kasih tahu segala macam. Nah, sampai bagian have an approved tax form itu di bold. Jadi dia benar-benar spesifik, problem saya adalah approved tax form. Karena bulan Maret ini kan bulan yang kalau di Indonesia harus ngirim SPT tahunan ya. Ya kalau teman-teman ngirim aja nggak apa-apa. Kalau peraturan Pak Jokowi 2024 Januari ya, itu setahu saya kalau belum sampai 500 juta omset kotornya, itu masih $0. Berubah-berubah sih, memang saya cukup menyayangkan di Indonesia peraturan pajaknya berubah-ubah, cuman intinya gini, kalau kita sudah resubmit SPT, nah ini kita resubmit ulang, ada kayak nomor NPWP segala macam, teman-teman bisa dapat payout-nya. Jadi gampang banget. Dan sebagai bentuk ya, ini satu bentuk yang support dari Shutterstock yang menarik, ini adalah adanya satu report yang dikirimkan ke kita, para kontributor. Ini namanya adalah Shutterstock Content Opportunity. Jadi Maret dikirimin tentang health, beauty, and family. Jadi adanya satu
satu niche yang tentang kesehatan, kecantikan, dan keluarga. Tapi dia tulisin gini, remember your local environment and unique point of view are your strength. Jadi kita di Jogja, kita di Malaysia, kita di Hong Kong. Jadi local environments itu menjadi hal yang unik. Yang menjadikan notice kedua, include valid model release and property release, karena customer-nya Shutterstock itu high demand-nya, itu yang membutuhkan commercial use. Jadi kalau misalnya teman-teman udah kayak sahabat-sahabat saya kayak Mas Rizky, Mas Fajrul, Mas Daniel, Mas Gatot, ini dia sudah membentuk sebuah studio. Ini dia pakai modelnya udah punya properti model rilisnya masing-masing. Nah, apa yang saya bisa lakukan? Ini saya bisa melakukan dengan cara saya punya keluarga, ada istri, ada anak saya, ini saya bisa jadikan model, karena mereka punya model rilis. Masalah health-nya lebih ke arah anak kecil di modelin misalnya lagi pakai stetoskop, segala macam, itu menarik sekali, itu bisa dibikin. Maka ini sebuah kesempatan, sebuah opportunity, sebuah kesempatan yang harus teman-teman bisa tangkap. Ketika teman-teman bingung, aku bikin stok apa ya? Kayaknya kok random, lama-lama kok nggak ada path-nya, nggak ada jalurnya. Nah, ini Shutterstock itu mengirimkan report-report seperti ini. Jadi teman-teman harus sering-sering buka email untuk teman-teman bisa tahu ini datanya secara statistik. Ini yang dibutuhkan sama market global itu apa. Kalau teman-teman baru pertama kali nonton video ini dan teman-teman nggak ngerti apa itu Shutterstock, apa itu Microstock, teman-teman bisa baca ebook saya di bawah, namanya Jualan Foto dengan Shutterstock dan Shutterstock. Ini 2 bundling buku, bisa beli salah satu. Cuman yang jualan foto dengan Shutterstock ini basic, kita banyak mengulas tentang brainstorming, informasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang Shutterstock ini teknikal, teman-teman bisa akses bukunya di bawah. Tapi kalau teman-teman benar-benar, jangankan saya jualan foto, saya motret aja nggak ngerti, dan saya punya cuma handphone. Teman-teman bisa baca ebook saya namanya Phonegraphy. Ini juga bisa dibeli satu ebooknya Phonegraphy aja, atau teman-teman mau bundling dengan preset namanya Joyful Preset. Joyful Preset adalah preset yang saya pergunakan secara profesional untuk saya nge-branding Cendela sama 10, itu villa sama coffee shop saya. Kemudian saya mengerjakan foto assignment dari kemarin mulai di Bromo, di Jepang, di Malaysia, di Bali, itu semuanya saya pakai Joyful Preset. Ingat, preset bukan sesuatu hal yang mengubah sampah jadi berlian. Sampah itu artinya kalau karya foto kita jelek, ya jangan berharap bisa langsung jadi bagus. Preset ini adalah satu bumbu ya. Kalau kita memasak, ini bumbu yang begitu kita masukkan, ini kayak Royco, kayak Masako, kayak Miwon gitu. Jadi begitu kita masukkan, dia lebih bold, lebih cepat, rasanya lebih enak. Tapi teman-teman juga harus fotonya harus yang proper, lightingnya harus yang bagus, dan ini ada beberapa preset yang saya pergunakan secara profesional sampai sekarang. Saya belum pernah bikin preset lagi sampai 2025 ini, baru Joyful Preset ini. Tapi pastikan kalau teman-teman membeli bundlingnya antara Phonegraphy dengan preset, teman-teman juga harus belajar cara motretnya dulu. Karena nggak usah pakai preset, tapi teman-teman tahu caranya motret pakai handphone, itu sudah bagus. Nah, semua link ebook tadi semua ada di bawah. Dan kalau teman-teman kepengen yang lebih komprehensif, semuanya jelas, teman-teman bisa gabung di kelas Phototube. Itu adalah satu kelas fotografi. Kurikulumnya sampai 12 bulan. Jadi teman-teman bisa tahu dari bulan pertama, sejarah fotografi, komposisi, lighting, segala macam. Itu selama 12 bulan, dan begitu menariknya karena biaya sekolahnya cuma Rp50.000 setiap bulan. Automation lewat YouTube. Jadi kalau misalnya teman-teman, ini YouTube Premium ya, namanya Phototube. Kalau teman-teman ngerasa bermanfaat, teman-teman bisa re-auto payment terus setiap bulan. Tapi begitu teman-teman ngerasa, oke, saya sudah cukup, tinggal teman-teman unsubscribe, itu nanti automation payment-nya langsung kepotong. Jadi sesederhana itu. Saya belajar fotografi dulu 2 bulan di Darwis Triadi Intermediate Class tahun 2008 ya. Itu saya bayar 4,5 juta. Jadi kalau teman-teman bayangin 50.000 sebulan untuk belajar semua whole complete education fotografi dari nol, sampai teman-teman bisa motret proper, itu dengan 50.000 sebulan. Kalau kalikan 12, itu hanya 600.000. Very, very cheap. Lanjut sedikit tentang masalah teknikal, tentang dunia fotografi, dan khususnya berjualan foto di Shutterstock, biar teman-teman bisa jualan berbagai macam foto. Kemarin ada yang tanya, Mas, ini sebaiknya satu tema atau enggak? Satu tema lebih bagus, cuman ada orang yang bentuknya kayak saya. Saya ini adalah, I'm super proud, teman-teman. Saya sangat bangga memproklamirkan sebagai seorang daily stock photographer. Jadi saya lihat anak saya lagi bermain, saya foto. Anak saya lagi kunjungan ke pemadam kebakaran, saya foto. Dan honestly, semuanya laku. Lalu bagaimana membuat ini menjadi lebih rapi? Caranya adalah dengan cara membuat collection. Teman-teman masuk ke channel YouTube saya, ada cara membuat collection. Collection itu seperti laci. Jadi misalnya nih, laci tentang nature. Saya suka ke gunung.
kayak ke Gunung Merbabu, Mongkrang Perahu, saya suka naik gunung, ini nature. Saya suka motret medical kayak tadi yang di depan ada roda dorongan di rumah sakit, ada emergency button, itu ada namanya medical and healthcare. Saya juga berjualan foto kayak tadi konblok, kemudian tekstur bambu, kayu, itu semua ada di collection namanya background and texture. Saya juga jualan foto muka saya sendiri, di mana saya menjualkan muka saya dengan rambut gondrong saya, ini satu privilege yang saya pertahankan. Tentunya dengan model rilis ya. Ini saya jualkan di portrait, jadi saya menjualkan foto muka saya sendiri. Jadi saya apapun yang saya temui sehari-hari itu saya duitin. Nah, apakah harus dengan kamera? Big no. Teman-teman punya smartphone yang bekas-bekas. Ngomong-ngomong, sekarang saya nge-vlog dengan iPhone X 64 GB, jadi setiap kali saya nge-vlog, selesai saya harus hapus karena kapasitasnya kecil, itu sudah cukup. Apakah harus dengan iPhone? Enggak. Android, mau Oppo, Vivo, Samsung, segala macam, semuanya bisa dipakai. Jadi teman-teman pakai benda apapun yang teman-teman miliki sekarang. Apakah speknya sudah mencukupi? Cara jawabnya gampang. Teman-teman masuk ke shutterstock.com, cek standar minimum photo requirements-nya itu apa, kemudian buka kotak handphonenya teman-teman, cek apakah fotonya sudah eligible, apakah pembuatan videonya sudah, HD-nya sudah cukup, teman-teman cek. Jadi jangan tanya ke saya, Mas, handphone ini apa, ini cocok enggak? Saya bukan tukang jualan handphone, saya bukan pengusaha handphone pinggir jalan. Saya nggak ngerti teman-teman pakai handphone apa, serinya apa, saya nggak ngerti. Caranya adalah buka website shutterstock.com dan kemudian buka box handphonenya teman-teman atau browsing teman-teman handphonenya itu mereknya apa. Terus disandingin. Syaratnya Shutterstock ini, syaratnya spek handphone saya ini. Oh, sudah cukup. Cukup berarti selesai. Gitu ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua yang kebetulan ada kendala mungkin sama dengan saya di mana duitnya tidak ditransfer. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Dan sekali lagi saya terima kasih. Ketika teman-teman membeli apapun, link lewat description di bawah ada e-book, kemudian ada link Shopee. Saya kebetulan Shopee Affiliate, saya mendapatkan persentase kecil dengan pembelian teman-teman. Teman-teman bayarnya tetap sama, tidak ada diskon yang signifikan, tidak ada apapun. Shopee memberikan saya link. Jadi walaupun saya menawarkan misalnya kayak kamera lensa, kok teman-teman beli baju lebaran, teman-teman beli sosis, beli fairing motor, segala macam, semuanya saya mendapatkan komisi itu. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali karena teman-teman mensupport saya dalam membuat konten. Matur nuwun sekali lagi, matur sukma, sampai ketemu di vlog berikutnya.